Selamat malam Aumaria. Selamat datang lagi di Midnight Live. Tidak terasa ya, malam ini sudah malam Jumat. Malam Jumat penuh misteri. Biasanya. Sama kayak dompet penonton. Penuh misteri. Misterius. Orangnya ekstrovert, dompetnya introvert. Alias seret ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Ngomongnya gajinya 9 koma, baru tanggal 9 udah koma. Tanggal 10 is dead. Tanggal 11 pinjol lagi. Siklus macam apa ini? Ya udah, daripada kita ngomongin dompet terus, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal uang Rp1.000 yang kelihatannya kecil, padahal kalau nggak ada duit seribuan nggak bisa kerokan. Bayangin 1 miliar nggak ada 1.000 ya tetap 1 miliar. Jadi 1 miliar. Kan duitnya 100 ribuan. Masa 1 miliar recehan? Repot ngitungnya. Heboh. Nah, kali ini duit 1.000 bikin heboh satu provinsi. Heboh lagi. Jadi ceritanya begini ceritanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM bikin gebrakan yang menggebrak, mendobrak, bahkan menabrak. Jadi KDM mengeluarkan surat edaran pada 1 Oktober lalu. Isinya mengajak warga Jawa Barat termasuk ASN, bahkan siswa, ikut berpartisipasi dalam gerakan Rereongan Sapoe Sarebu alias gerakan sehari 1.000. Oh, itu. KDM sehari 1.000. Kalau penonton langkah 1.000 pas ditagih utang. Beda. Pagi masih kelihatan nyapa bos, siang ditagih udah hilang. Iya. Dalam surat edarannya, KDM mengimbau warga Jabar untuk berdonasi Rp1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial. KDM bilang gerakan ini untuk membantu masyarakat yang punya kebutuhan mendesak, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantu masyarakat oke, buat kebutuhan mendesak oke. Cuma biasanya donasi alias sumbangan itu sukarela, nggak dipatok harga. Itu donasi apa pungli resmi? KDM bilang gerakan donasi 1.000 sehari awalnya sudah jadi tradisi di beberapa daerah di Jabar. Dia bilang Pemprov cuma mengkapitalisasi tradisi itu biar lebih tertata dan tercatat rapi. Biar keluar masuknya uang dan penerimanya jelas. Ini nih, donasi kok dikapitalisasi. Donasi dari simpati, empati, ikhlas dari hati. Bukan dipaksa peduli. Donasi dicatat biar transparan. Ingat pesan, kalau tangan kanan memberi, jangan sampai ketahuan tangan kiri. Bener banget. Kecuali lo kidal. Kalau kadal lidahnya melet dah. Kayak kadal. Misal nih kita nggak setuju terus nggak donasi, kan ketahuan, kan malu, terus digibain, dikatain pelit. Iya, bisa. Padahal kita emang lagi sulit. Bener. Apalagi kalau masih bocah sekolah terus ketahuan temennya dia nggak donasi, bisa dibully. Ada potensi, betul. Kata KDM, duit donasi atau iuran itu nantinya bakalan dipakai untuk masyarakat juga. Dia kasih contoh, misal ada orang dari daerah yang harus berobat ke Jakarta terus nggak punya ongkos pengobatan, dia jadi terhambat. KDM bilang hal kayak gini nggak bisa dianggarkan, orang sakit nggak bisa diprediksi. KDM kasih contoh lain, masalah anak sekolah yang nggak punya ongkos, nggak punya sepatu dan butuh bantuan buat kebutuhan sekolahnya. Come on, orang daerah sakit terus dirujuk ke Jakarta, itu akar masalahnya bukan di ongkos kali Kang, tapi di sistem kesehatannya masih ambiar. Benerin dulu sistem kesehatan, bukan minta iuran. Ibarat mobil susah nyala nih, bukannya dibenerin di bengkel malah diparkir di lapangan padel. Gue servis juga di mobil. Beda ya. Beda servisnya ya. Negara kan sudah punya anggaran yang diambil dari pajak rakyat.
Jadi kenapa urusan pendidikan dan kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab negara kok malah diserahkan lagi ke rakyat? Ini ibarat kita pesen nasi goreng udah bayar tapi kita disuruh bawa piring sendiri, telur sendiri, masak sendiri. Terus abangnya live TikTok. Nasi gorengnya promo kakak. Acarnya mencar ya. Acar mencar. Selain itu Rp1.000 buat sebagian orang mungkin kedengarannya receh. Tapi buat sebagian lainnya 1.000 itu nggak kecil. Makanya wajar kalau banyak warga yang menolak imbauan itu. Mereka bilang meskipun dalam surat edaran disebutkan donasi bersifat sukarela, tetapi mereka khawatir pelaksanaannya di lapangan malah bakal menjadi kewajiban. Potensi itu. Dan walaupun nominalnya terlihat kecil, namun kalau diakumulasi sebulan plus dikalikan jumlah anggota keluarga, maka angkanya jadi sangat besar. Misalnya nih, satu keluarga, suami istri punya 2 anak, sehari berarti iuran Rp4.000. Sebulan 120.000, padahal bayar listrik sebulan gocap bisa jadi masih nunggak. Belum beli beras, beli minyak, beli gula, beli cabe, bayar arisan. Belum lagi buat beli kuota, buat subscribe konten KDM. Warga juga menolak karena program KDM ini dianggap tumpang tindih dengan gerakan yang sudah mereka jalankan. Seperti di Kelurahan Tugu Raja, Kota Tasikmalaya, di sana program serupa telah lama diterapkan. Warga secara sukarela menyisihkan Rp1.000 per hari untuk berbagai kebutuhan sosial. Jadi kalau gerakan diambil alih oleh provinsi, warga malah khawatir bisa menurunkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi partisipasi. Bahkan warga juga merasa keberatan, takutnya program ini jadi ladang korupsi baru. Nah, kalau beneran kejadian, ini mah namanya dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat. Ulahnya Kang. Jangan ya Kang ya. Nah, kalau kita lihat jumlah warga Jawa Barat per 30 Juni 2025 tercatat ada sebanyak 51 juta. Nggak usah perfect-perfect dah. Kita anggap aja yang bayar iuran cuma yang milih KDM pas pilkada udah 14 juta orang tuh. Bayar seceng sehari. Sehari kukumpul 14 miliar. Sebulan 420 miliar, setahun 5 triliun rupiah. Duit segitu kalau dibangun rumah sakit, sehat rumah. Nggak ada rumah sakit. Sehat semua. Uang besar, resiko penyelewengan juga pasti besar. Bukannya suzon, dana sukarela bisa-bisa jadi dana bikin relawan. Buat 2029. Relawan lingkungan, kerja bakti. Makanya wajar kalau banyak yang nggak setuju sama kebijakan ini. Apalagi kebijakan dinilai bisa jadi pungutan liar terselubung kayak yang dibilang peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Beta Anugrah Setiani. Beta bilang semangat gotong royong itu bagus, tapi jadi kehilangan makna kalau disusun lewat surat edaran resmi. Karena kalau ada surat edaran, aparat di lapangan bisa ngerasa punya alasan. Ujung-ujungnya bukan jadi partisipasi, tapi pungli resmi. Jangan sampai ya. Ibaratnya nih bos besar bilang, kalau bisa tiap ruangan punya tanaman. Anak buahnya yang suka cari muka malah bilang, tiap ruangan wajib ada bonsainya ya. Mahal. Yang tadinya cuma imbauan malah jadi beban perawatan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Eduardo Edwin Ramda juga ikut kasih kritik. Dia bilang surat edaran KDM nggak punya dasar hukum yang kuat. Soalnya kalau kita mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pungutan itu cuma boleh dalam 2 bentuk. Pajak daerah dan retribusi. Nggak ada tuh aturan soal donasi. Memang dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012, kepala daerah boleh-boleh aja ngumpulin sumbangan masyarakat buat kepentingan sosial. Tapi ada syaratnya. Ada syarat. Dana itu nggak boleh ditentukan nominalnya dan nggak boleh ada kesan paksaan. Terserah
Bahkan di Permensos nomor 15 tahun 2017 juga dijelaskan sumbangan dicatat sebagai hibah, bukan diserahkan ke unit-unit atau instansi kayak setor rutin. Jadi menurut Edwin, kalau ngikutin aturan itu aja, gerakan donasi ala KDM ini nabrak aturan. Kalau nabrak portal mental loh. Ringsak. Ekonom dari UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat juga ngingetin, gotong royong boleh, tapi jangan sampai jadi cara halus buat pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya. Negara tetap harus menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan gratis. Jangan sampai rakyat diminta patungan untuk menutupi perencanaan anggaran yang lambat. Kalau rakyatnya harus iuran, terus pejabatnya ngapain? Ngonten lah, ngapain lagi? Sampai keluar provinsi juga dijabanin. Yang penting populer, daerah sendiri bisa nanti. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Trubus Rardiansyah juga menilai gerakan KDM ini berpotensi melanggar undang-undang pengumpulan uang dan barang. Trubus bilang secara institusional gubernur atau Pemprov bukan lembaga yang punya kewenangan buat ngumpulin uang publik tanpa izin Kemensos. Artinya kalau tetap dijalankan bisa masuk wilayah abu-abu hukum. Tuh aturannya udah jelas. Itu gubernur apa kasir swalayan? Kembaliannya bisa buat donasi. Kalau donor darah di PMI. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga akhirnya ikut bicara. Dia bilang dari pemerintah pusat nggak ada kewajiban seperti itu. Tapi kalau mau dilakukan ya terserah aja. Ya udah deh Pak, iya aja biar cepet. Memang KDM sudah berkali-kali menegaskan bahwa gerakan sehari 1000 bukan pungutan wajib. Tapi di masyarakat kata sukarela dan tidak wajib udah sering bikin trauma. Bikin trauma udah kayak kata OTW. OTW ya 5 menit. OTW narik selimut lagi. Ditungguin 5 hari juga gak datang. Sebagian orang menilai program ini bisa jadi simbol kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah krisis. Tapi yang lain khawatir semangat gotong royong ini cuma jadi cara baru buat rakyat nombok. Tentu gotong royong dan saling membantu sesama adalah hal yang baik. Betul. Dan sistem gotong royong secara mandiri yang sudah berjalan di masyarakat saat ini dinilai lebih sesuai dengan kondisi real warga setempat. Inovasi boleh dilakukan asal tidak kebablasan dan menabrak aturan. Selesaikan masalah dengan solusi yang menyentuh akar masalah, bukan cuma solusi basa-basi yang ujungnya cuma demi popularitas semata. Jangan sampai negara cuma duduk manis tanpa ngasih tindakan yang realistis. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan selanjutnya kami punya masih banyak berita hari ini ya. Afgan akan hadir di Midnight Live. Kami juga punya Come On. Belum. Ini baru mau ngomong. Kamis omon-omon online. Come on. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi bersama saya di Midnight Live. Seneng banget masih lihat kalian yang terus setia buat nonton acara ini sampai habis. Kita ini udah kayak keluarga. Ya bedanya keluarga kalau kumpul biasanya langsung rebutan remote TV. Tapi kalau penonton kumpul di sini rebutan kursi paling depan. Biar pada masuk TV. Padahal kameranya ada di belakang semua. Yang kelihatan cuma punggung sama rambutnya doang. Mukanya cuma host doang yang bisa lihat. Tapi serius ya, penonton itu adalah konsumen yang paling jujur. Kalau acaranya bagus dan lucu, ya kalian ketawa.
Omannya ketawa. Tapi kalau garing diam aja tuh mulutnya. Ini lebih tega dibandingin kamu yang tiap hari bikin aku nyaman, ngangenin. Tapi selalu reminder. Ingat, kita cuma temenan ya, jangan berharap lebih. Sakit. Jadi tolong ya, sebagai konsumen hiburan malam ini, tawa kalian jangan ditahan. Anggap aja lagi belanja tawa grosiran. Gratis, unlimited, dan tanpa ongkir. Nah, omon-omon soal konsumen, malam ini kita punya informasi menarik yang bikin mata melek, hati senang, dan kebutuhan hidup terpenuhi. Namanya pameran BRI Consumer Expo yang sudah berlangsung dari tanggal 3 sampai 5 Oktober 2025 kemarin di Mall Ciputra World, Surabaya. Ada Property Expo, Automotive Expo, Travel Fair, workshop test drive, fun activities, sampai puas-puasin nonton hiburan di sana. Nah, penasaran kan seperti apa keseruan di sana? Kebetulan rekan Ladies Night kita Fatma Ayu udah bela-belain dari Jakarta ke Surabaya cuma mau datang ke BRI Consumer Expo 2025. Ini dia informasinya, masih hangat, jangan sampai dilewatkan. Persis kayak ngucapin tanggal jadian ke pacar, telat sehari langsung dicap nggak perhatian. Nggak peka, ngambak. Lupanya sampai tahun depan. Ini dia informasinya. Saat ini saya lagi ada di BRI Consumer Expo 2025 di Mall Ciputra World Kota Surabaya. Katanya di sini rame banget, udah persis kayak nonton konser K-pop. Nah, bedanya mereka ini bukan neriakin idol, tapi neriakin karena promo dan cashback yang ditawarkan. Wow! Nah, Omania ini bisa beli rumah idaman, bisa juga ganti mobil baru, beli tiket buat healing biar kepala nggak pening, itu bisa banget. Semuanya ini ditawarkan di BRI Consumer Expo 2025 di kota Surabaya. Penasaran seperti apa? Yuk, ikuti keseruan saya. Setelah sukses digelar di Bandung dan Jakarta, BRI Consumer Expo 2025 kembali hadir di kota Surabaya. Berlokasi di Mall Ciputra World, pameran mulai berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 Oktober 2025. Dengan mengusung tema Better Life Starts Here, BRI Consumer Expo 2025 diikuti sejumlah tenan terpercaya yang menawarkan beragam pilihan, mulai dari rumah, otomotif, agen travel, dan penawaran menarik dari merchant home and living. Jadi, BRI Consumer Expo 2025 memberikan kemanjaan dan kemudahan buat para konsumen yang hadir di sini. Nah, Omania, ini nih ada Pak Madya yang aku mau tanya-tanya nih. Sebenarnya Expo ini seperti apa sih? Pak Madya ini keren banget, biasanya ya ribuan orang datang ini untuk konser. Tapi ini datang di BRI Expo, katanya ada 10.000 pengunjung yang ada di sini. Iya, Bu. Keren banget nih, konsepnya seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi kita ingin bahwa BRI bisa memberikan one stop solution. Jadi kepada seluruh warga khususnya di Surabaya. Ya. Nah, kita lihat berdasarkan data statistik, Surabaya ini secara pertumbuhan PDB-nya 14% dari total PDB nasional. Sehingga dari sisi urbanisasi banyak yang butuh kepemilikan rumah di wilayah Surabaya. Nah, kita lihat ini adalah peluang BRI membantu masyarakat untuk mendapatkan perumahan dengan mudah. Nah, hari ini adalah salah satu dari seri penutup kita, Consumer BRI Expo, di 3 kota besar. Kita ingin bahwa kebutuhan akan perumahan, kebutuhan akan traveling, kebutuhan akan pemilikan mobil juga bisa kami layani dengan baik di acara ini. Wah, keren banget. Sebelumnya ada 3 kota ya Pak, ada Ya. Jakarta, Bandung, dan ini Surabaya. Apa nih Pak yang membedakan komposisi partners di Surabaya dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya? Jadi khusus untuk Surabaya kita ada 27 developer
ada 7 developer nasional dan sisanya adalah developer lokal dan 2 dari developer dari Denpasar. Dan dihadiri juga oleh 8 merek mobil ya yang kita sediakan di sini, dan ada juga test drive 8 unit yang bisa digunakan oleh teman-teman nasabah untuk untuk test drive gitu ya. Nah, target dan juga harapan terkait dengan BRI Consumer Expo 2025 ini seperti apa ini, Pak? Kita targetnya adalah bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah, bahwa pembiayaan rumah itu harus mudah, cepat, juga terjangkau oleh masyarakat. Nah, puas dapat informasi, saya bergerilya di BRI Consumer Expo 2025. Target pertama adalah pameran perumahan. Dulu pengen punya rumah impian, ibarat mimpi di siang bolong, panasnya kerasa, rumahnya nggak pernah ada. Persis gebetan yang cuma bisa manasin doang, bahagianya sama orang lain. Udah nabung 10 tahun, dapatnya bukan rumah, tapi teras doang. Itu juga teras di rumah mertua. Tapi sekarang jangan khawatir, berkat BRI Consumer Expo 2025, mimpi punya rumah sendiri bisa jadi kenyataan. Sejumlah developer perumahan ternama hadir dengan promo spesial selama event berlangsung. Suku bunga KPR yang ditawarkan BRI juga sangat ringan, mulai 1,13% fix 1 tahun dengan suku bunga berjenjang selama jangka waktu 10, 15, hingga 20 tahun. Selain itu, nasabah juga mendapatkan bebas biaya provisi dan administrasi. Salah satu pengembang perumahan terbesar yang ikut berpartisipasi dalam BRI Consumer Expo 2025 adalah Ciputra. Pas banget ada Bapak Sutoto Yakobus sebagai Senior Director Ciputra Group. Jadi saya bisa tanya-tanya nih, Pak Sutoto, ada nggak Pak pengalaman menarik yang dirasakan Ciputra sebagai partner di acara ini, Pak? Ya, sangat menarik, itu banyak prospek. Kita dapat banyak prospek ya, karena tadi acaranya menarik, banyak undang-undang BRI prioritas, banyak paket-paket yang menarik ya. Acara IO-nya juga bagus, diselenggarakan dengan baik, top lah pokoknya. Oke, apa sih Pak keuntungan yang dirasakan dari developer sendiri, keikutsertaan developer untuk ikut gabung dalam BRI Consumer Expo 2025? Wah, banyak, karena exposure pertama. Yes. Karena banyak artis, banyak yang datang. Yes. Exposure. Kemudian prospek, ya. Karena yang diundang itu banyak yang segmennya cocok, maka prospeknya banyak yang mengena. Yang buat prospek yang masuk dalam target kita. Oke. Ya, jadi harapannya banyak closingan lah, akhirnya begitu. Yang menarik pengalaman kita banyak closingan. Wah, menguntungkan semuanya ya Pak. Masyarakat untung karena banyak promo, developer juga untung banyak promo. Iya, masyarakat juga gampang kesini, banyak promo, banyak developer, banyak informasi, tempatnya nyaman, banyak artis. Top. Mantap. Terima kasih banyak Pak Sutoto. Terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aumania dulu ya, kalau jalan ke perumahan kita cuma bisa lihat-lihat di luar pagar dan amin dalam hati bilang gini, kapan ya rumahnya bisa kebeli? Tapi tenang, di BRI Consumer Expo 2025 di kota Surabaya ini nggak perlu susah-susah, tinggal tanya, Mas boleh nggak minta brosurnya, sekalian simulasikan cicilannya dong. Gampang banget prosesnya, rumah impian pun bisa jadi kenyataan dan kebeli, bukan hanya sekedar mimpi. Keren kan? BRI Consumer Expo 2025 juga menghadirkan pameran otomotif dari berbagai dealer mobil terkenal dan layanan test drive gratis. Jadi kalau biasanya ke pameran cuma bisa foto-foto mobilnya sambil caption suatu saat nanti, sekarang bisa langsung ngerasain sensasinya. Ada juga bunga kredit kendaraan bermotor mulai dari 0% dengan tenor 6 dan 12 bulan. Selain itu bonus 1 juta rupiah untuk biaya bahan bakar atau listrik, booking fee dengan kartu kredit BRI, bonus voucher belanja senilai Rp500.000 dan diskon 25% premi Brins Auto. Jadi kebayangkan gimana gampangnya punya mobil baru, tinggal isi formulir, cicilan ringan, brum, mobil langsung ngikutin pulang.
Omania, kalau dulu kemana-mana jalan-jalan naik angkot, romantisnya duduk sama kamu sambil nahan barang belanjaan. Sekarang naik mobil, romantisnya duduk sama kamu sambil nahan rasa sayang. Nah, itu semua bisa didapatkan berkat kemudahan yang ditawarkan oleh BRI Consumer Expo 2025. Oke, kita lanjut lagi ya. Let's go, cus! Pengunjung di BRI Consumer Expo 2025 juga dimanjakan travel fair. Jadi, pengunjung bisa mendapatkan berbagai promo menarik mulai dari cashback hingga 5 juta rupiah, flash sale tiket, dan cicilan mulai dari 0% hingga 36 bulan. Ada banyak paket perjalanan wisata baik domestik maupun internasional yang ditawarkan. Mulai travel bareng keluarga, perjalanan romantis buat pasangan, sampai paket menarik untuk para backpacker. Semuanya lengkap. Jadi, berkat BRI Consumer Expo 2025, kalian bisa liburan kemana aja. Biar hati adem, kalau enggak bisa gampang panas lihat tetangga upload foto di pantai sambil nunggu sunrise. Sedangkan kamu cuma bisa nulis status, lagi rebahan, santai, di depan kipas angin. Sedih. Ada lagi keseruan lain di BRI Consumer Expo 2025 di Surabaya. Mulai dari singing competition, talk show dari para pakar di bidangnya, hingga penampilan dari artis ternama. Awania, inilah keseruan dari BRI Consumer Expo 2025. Kece-kece banget, seru-seru banget di kota Surabaya ini karena banyak promonya. Mulai dari promo belanja, hiburan, kesempatan buat beli rumah, beli mobil, dan juga jalan-jalan dengan mudah, semuanya ada di sini. Tapi jangan khawatir, tetap tenang, karena kalau misalnya Omania belum sempat hadir di sini, masih banyak kesempatan di event-event BRI selanjutnya. Karena rezeki, jodoh, dan diskon terbaik semuanya ada di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Banyak banget penonton Studio 1. Nungguin siapa sih? Kepo. Usai jeda, Afgan akan hadir di Midnight Live. Kita jeda dulu ya, kami akan kembali saat lagi. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Langsung saja kita hadirkan di Studio 1 Midnight Live Afgan. Selamat datang Afgan. Wow, Afgan sudah lama sekali ya, 7 tahun tidak membuat album berbahasa Indonesia. Iya, 7 tahun loh. Bayangkan ya. Dan nanti tepat jam 00.00 rilis Ya. single terbaru dari Afgan. Gimana perasaannya, nervous? Kayaknya at this point udah lepasin aja deh, karena bukan milik aku lagi gitu ibaratnya. Mungkin selama ini kan pas lagi nulis, lagi rekaman itu masih kayak milik aku. Sekarang udah diserahin semua ke semesta gitu kan. Pasrah aja ya. Udah ya, insyaallah bismillah aja. Wow, nervous pasti karena kan ini penantian lama ya Afgan ya. Lama dan karena selama 5 tahun terakhir aku fokus rilis album bahasa Inggris. Iya. Dan banyak yang nanya, banyak yang komen kapan sih Afgan rilis full album bahasa Indonesia lagi, kita kangen gitu. Dan ternyata akunya juga kangen. Iya. So that's why tahun ini aku udah deh, setelah 7 tahun boleh kita balik lagi ke genre yang udah membesarkan namaku dari awal gitu. Siapa sih nggak kangen sama Afgan? Judul albumnya Retrospektif. Retrospektif. Kenapa mengambil judul ini? Retrospektif kan itu maknanya adalah kita melihat ke belakang untuk mempelajari apa yang sudah terjadi dari segala kesalahan dan semua yang terjadi untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi aku ngerasa
ini pas banget dengan cerita-cerita yang mau aku bagikan di album ini, karena ini cerita hidupku ya for the last year, dan juga secara tema aku balik lagi gini ke genre yang zaman dulu gitu ya. Jadi pas lah gitu, masuk secara tema dan juga maknanya sesuai gitu. Makanya that's why aku namain albumnya Retrospektif. Apa yang paling menantang ketika membuat atau menyusun album ini ya? Yang paling menantang adalah proses rekaman musik buat aku. Karena menguras emosi. Menguras emosi. Karena kan pas nulis tuh kan kita benar-benar mengeluarkan semua emosi yang ada ya, gitu, dari semua, ya ada yang sedih, ada yang marah, ada yang hopeful, ada yang sangat vulnerable. Tapi pas rekamannya kan kita harus mengingat kembali emosi itu kan. Jadi itu yang paling sulit buat saya. Kemarin pas rekaman emang sangat emotionally cukup drain. Cuma pas udah selesai albumnya, saya denger lagi, saya ulang-ulang, oh ini benar-benar album yang juga menyembuhkan saya gitu. It's healing buat saya. Menyembuhkan kamu? Iya. Ini maknanya dalam banget loh. Iya, jadi aku ngerasa album ini perlu untuk aku bikin gitu. Oke. Buat aku bisa heal dari semua emosi-emosi yang negatif lah gitu ya. Dan harapannya sih bisa heal juga teman-teman yang mendengarkan albumnya nanti gitu. Bahkan mencari inspirasinya sampai ke Ubud, Bali, biar lebih tenang, biar lebih fokus ya. Bener, karena butuh ketenangan pada saat itu bikinnya bulan Februari. Kayaknya di Jakarta terlalu hektik ya. Oh gitu. Terus ya udah bikinnya di Ubud, setengah di Ubud dan setengah lagi di Jakarta. Dan di tengah-tengah lagi proses pembuatan album ini aku sempat pergi naik haji 2 minggu. Jadi balik naik haji tuh kayak punya pemahaman yang lebih dalam lagi lah tentang hidup, dituangkan lagi di album ini. Wow, maknanya dalam sekali. Cukup personal lah, sangat personal. Sangat personal, ya. Apa sih yang bikin kamu nervous dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, tidak hanya dalam menciptakan sebuah lagu? Yang bikin aku nervous dalam kehidupan sehari-hari? Iya, misalnya kamu lagi kemacetan atau persiapan manggung atau apa aja tuh. Biasanya kamu bagaimana membuat rasa nervous kamu itu bisa berkurang? Kalau sekarang sih kayaknya saya udah mulai lebih berserah ya. Lebih ikhlas tadi ya? Menjalani hidup kayaknya ya berserah aja karena tawakal kali ya bahasanya. Iya. Atau mungkin kamu sudah mencapai titik di mana kamu merasa diri kamu puas? Belum lah. Masih banyak lagi mimpi besarnya ke depan? Masih banyak. Saya kayaknya nggak pengen mencapai titik puas ya, karena nanti jadinya stuck di situ. Iya. Jadi kayaknya saya masih pengen belajar banyak. Saya lagi mau lagi mendevelop label sendiri, lagi memproduce artis baru juga. Jadi saya mau belajar producing juga gitu. Jadi banyak hal dan mimpi besar yang ingin dikerjakan lagi ke depan ya Afgan ya. Dan dalam pembuatan album ini bahkan katanya Afgan menulis 6 lagu hanya dalam waktu 5 hari. 6 lagu 5 hari betul? Iya, 5 hari saya jadi 7 malah ya. Jadi sehari kadang-kadang 2 lagu gitu. Mungkin karena pada saat itu emang udah butuh banyak outlet untuk ngeluarin ya. Banyak yang terjadi di hidup saya. Jadi saya udah kita nulis. Dan ini juga saya kerjanya sama Petra Sihombing, sama Kamga. Dan akhirnya nanti di tengah-tengah perjalanan prosesnya ada Bilal juga. Bilal Indra Jaya dan juga Iqbal Siregar. Jadi ya seru banget lah. Saya ngerasa ini pengalaman kreatif yang paling memorable buat saya sih. Wow. Dan juga dalam album ini ada lagu berjudul Kacamata, ya. Kenapa memilih judul lagu Kacamata? Karena saya udah lama nggak berkacamata, jadi buat yang nggak nyadar, karena banyak yang nggak nyadar juga. Jadi saya udah semenjak 2021 saya operasi lasik. Jadi udah nggak pakai kacamata. Sementara Afgan yang dulu kan adalah penyanyi solo yang identik dengan kacamatanya gitu. Jadi banyak fans, iya kan Mas. Jadi yang dirindukan kacamatanya ya. banyak penggemar saya tuh kayak komen, aduh kangen Afgan yang berkacamata lagi. Banyak banget itu saya baca, terus akhirnya ya udah deh bikin lagu judulnya Kacamata, sekalian saya mulai pakai kacamata lagi nih di lagu ini khusus buat kalian semua yang kangen gitu. Iya itu sederhana ya.
Tapi maknanya dalam karena ini yang seperti kamu bilang tadi ya, ini membawa kita kembali ke Afgan di masa lalu, baik dari segi musikal dan juga dari segi penampilan ternyata ya. Buat yang rindu sama Afgan berkacamata, khusus di lagu ini kembali berkacamata. Oke. Tapi dalam lagu Kacamata ini sendiri, apa makna kacamata di sini sebenarnya? Kacamata sebenarnya lebih dari sekedar kacamata ya. Kita ini kan liriknya kalau pas kacamata itu lebih kayak mempunyai perspektif yang baru gitu. Walaupun situasi dalam hidup kita belum berubah, yang penting cara kita melihat situasi itu sudah berubah. Cara kita melihat situasi itu baru lah gitu. Jadi kan biasanya kan kalau ada pertanyaan, bagaimana dari kacamata Anda melihat hal ini? Nah, seperti itu, iya. Bahkan Afgan juga akan menggelar pertunjukan langsung untuk menyanyikan lagu-lagu dalam album retrospektif ini. Ya, wow, kapan ini? Desember tanggal showcase-nya ya, di Malaysia, di KL. Di Malaysia? Justru malah di KL duluan. Tanggal 5 Desember, terus insya Allah mudah-mudahan habis itu bisa nyusul di Jakarta. Kita mau bikin konser tunggal lagi tahun depan, insya Allah. Bismillah. Wow. Tapi fans kamu di Malaysia juga banyak loh. Ya. Alhamdulillah, fanbase-nya cukup suportif di sana. Iya. Gitu. Jadi kita bikin showcase di Malaysia. Mungkin di Indonesia bisa terbang ke Malaysia sekalian liburan. Karena sudah Kalau penonton sih siap ya. Ya siap, tapi dibayarin. Dibayarin tim Metro TV bisa nggak? Kalau masalah waktunya aja kan. Iya, masalah waktunya. Iya. Yang penting waktunya pas kan. Iya. Harapan terbesar Afgan untuk album retrospektif ini? Harapannya sih semoga bisa menyembuhkan hati orang banyak seperti album ini menyembuhkan hati saya gitu. Gitu. Seperti itulah. Harapan Afgan untuk Indonesia? Harapan saya buat Indonesia panjang nih harapannya ya. Nggak apa-apa, durasi kita juga panjang. Harapan saya sih bukan di Indonesia, negara ini sangat indah dan kaya, orang-orangnya baik, sangat berpotensi, dan musik scene-nya, kreatif industrinya luar biasa, nggak kalah sama negara lain. Tinggal diurusnya aja yang benar sih menurut saya. Kalau diurusnya yang benar, niat semua yang mengurus negara ini niatnya adalah ingin membangun. Saya rasa sih ya nggak ada yang nggak mungkin buat kita gitu. Jadi ya itu doang sih pesannya. Khusus untuk industri musik, mungkin apa yang ingin kamu sampaikan di sini agar industri musik kita ke depan lebih besar lagi dan lebih bisa bersaing lagi dengan dunia internasional? Justru kalau buat saya sih yang paling penting itu sih yang kemarin diributin collection royalty dibenerin aja dulu, karena banyak pencipta lagu yang mungkin sudah lama nggak produktif, nggak bisa punya income gitu. Jadi itunya aja dulu menurut saya dibenerin, ekosistemnya yang dibikin yang sehat, dan banyak kok sistem-sistem di luar negeri yang bisa kita ikutkan, bisa kita contoh gitu. Kenapa kita nggak mau ikutin mereka yang udah lebih develop? Itu dia. Afgan juga pastinya punya pesan ya untuk musisi-musisi muda tanah air yang saat ini mungkin sedang mengepakkan sayapnya di dunia tarik suara yang semakin kompetitif ya, Afgan ya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada musisi-musisi muda tanah air saat ini? Menurut saya sekarang udah banyak banget platform yang bisa membuat kalian men-showcasekan musik kalian. Jauh lebih mudah daripada waktu saya dulu mulai 17 tahun yang lalu. Dulu kan konvensional ya, maksudnya hanya beli di toko kaset, promo di konvensional media. Sekarang kayaknya bisa upload kapanpun, dan kalau emang musiknya bagus bisa diterima. Jadi justru ini saatnya kalian untuk berkarya sebebas-bebasnya gitu. Jadi ya kalau flashback 17 tahun lalu dulu gimana tuh? Apa yang kamu paling merasakan sangat menantang saat itu ketika memulai karir sebagai seorang musisi? 17 tahun yang lalu saya harus benar-benar konvensional ya caranya, benar kayak promonya di sampai sekarang juga harus tetap ya radio, TV gitu. Tapi lebih, walaupun nggak se-accessible sekarang platformnya, cuman menurut saya sekarang lebih menantang karena sekarang saking platformnya accessible, ratusan ribu lagu baru tuh muncul tiap minggu, jadi atensi orang tuh kebaginya banyak. Kalau dulu mungkin lebih
selected ya. Jadi kita mau promo apa, keterimanya lebih gampang, keserapnya lebih gampang sama masyarakat. Kalau sekarang memang lebih challenging, harus di TikToknya aktif, Instagramnya aktif, sering-sering bikin konten kayak gitu. Jadi ya memang udah berubah sih zamannya. Sering bikin konten buat berkarya, ya. Gak cuma buat pencitraan, gitu, ya. Setuju. Oke, pasti udah gak sabar kan? Ingin melihat penampilan Afgan. Kapan lagi nonton Afgan di Midnight Live? Langsung saja kita sambut bersama. Inilah lagu Kacamata. Kita sambut Afgan. Oke, langsung saja kita mulai Come On berikut ini. Sudah ada Sinta Kusuma Primastuti. Sinta, selamat malam. Halo, malam Kak. Apa kabar? Baik, apa kabar Sinta? Puji Tuhan, saya juga. Aumannya, mana suaranya? Jadi Sinta sekarang ada di mana nih posisinya? Di Singapura, Kak.
Oh, di Singapura. Ya, betul. Sinta ngapain di Singapura? Puji Tuhan mulai Januari itu kan dapat beasiswa dari LPDP Kak, jadi bisa lanjut kuliah S3 di NTU, Nanyang Technological University. Wih, keren. Wow, jadi ambil jurusan apa, Sinta? Jurusannya sosiologi, jadi fokus penelitiannya lebih ke lansia gitu Kak. Jadi nanti spesifiknya sosial gerontologi. Wow, ini luar biasa loh, S3 ya. S1 aja saya kira. Nah, kalau LPDP itu kan pastinya akan kembali ke Indonesia ya, Sinta. Nanti ketika kembali ke Indonesia, apa yang menjadi cita-cita kamu? Oke, jadi sesuai komitmen saya waktu itu, karena jurusan fokus penelitiannya kan lansia ya Kak, karena di tempat kerja saya kerja di pemerintah Kota Batu Kak, Jawa Timur. Nah, di perencanaan pembangunan gitu, tahun 2050 itu penduduk lansia di Indonesia lebih dari 20% Kak. Jadi harapan saya, karena ini bidang ilmunya juga masih jarang gitu ya, nanti kalau kembali setidaknya bisa berkontribusi. Ini saya lagi merintis yayasan sosial kemanusiaan juga, nyisihin dari uang beasiswa juga sih Kak. Jadi nanti bisa kasih kontribusi awalnya di kota saya dulu deh gitu. Nanti kedepannya ya kalau Tuhan berkenan bisa lebih luas lagi kayak gitu. Amin. Sinta belajar terus. Memangnya Sinta nggak punya hobi? Ada sih Kak, hobi nyanyi, main musik, sama nyuci piring tadi. Itu mah hobinya penonton di sini juga. Nyuci piring ya. Sinta boleh dong nyanyiin Aumania di sini sepotong, 2 potong lagu. Tadi kan soalnya ada Kak Afgan ya, itu lagu debutnya kan buat saya tuh. Terima kasih Sinta, Oh iya. kau berikan lagi kesempatan itu. Udah Kak, segitu aja. Nanti diajak duet lagi. Waduh, suaranya bagus nih. Harusnya ikutan MasterChef ya. Hah? Bukan. Maksudnya masak ya, masak. Iya ya. Oke, Sinta, apa sih yang menjadi mimpi besar kamu nanti ke depan setelah kamu bisa meraih gelar S3 di Singapura? Ya itu tadi Kak, selain bisa berkontribusi di yayasan sosial kemanusiaan itu, saya juga berharap bisa menjadi pengajar, ya part time atau narasumber atau pembicara yang bisa menginspirasi anak bangsa gitu lah ya. Saya ingin supaya setiap kita tuh nggak berhenti berusaha untuk mengejar mimpi, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Saya dari kota kecil itu, kalau Tuhan memang buka jalan dan kita berusaha tuh pasti bisa gitu. Ya ya, betul sekali. Dan tentunya pasti Sinta punya harapan terbaik ya untuk Indonesia. Apa harapan Sinta untuk Indonesia? Harapannya, aduh ini takut salah ngomong juga nih. Mempercayakan pada stakeholder yang ada aja, tapi pastinya negara kita tuh kaya gitu. Kebetulan S2 saya juga di Jepang ya, jadi saya semakin mensyukuri kita punya negara yang luar biasa. Kita punya sumber daya yang luar biasa, terutama sumber daya alamnya gitu. Dan harapan saya sih itu bisa dikelola untuk kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita pasti bisa jadi negara yang sejahtera gitu, untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Itu aja sih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Sinta. Sinta, sukses ya untuk kuliah S3-nya di Singapura. Semoga berhasil dan kembali lagi ke Indonesia, membangun Indonesia lebih baik lagi. Amin. Sukses juga. Sehat-sehat terus Sinta.
Iya, Ya, tuh pasti. disalamin tuh sama Sinta buat penonton Midnight Live ya. Senang kan penonton? Nemenin lu Sehat-sehat terus. Kak, tiap hari. Gas. Iya, sehat-sehat terus Sinta. Sampai jumpa. Oke, itu tadi Come On dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Ya. Tinggal 3 penontonnya ngapain ya? Tadi rame, sekarang tinggal 3. Tapi masih ada bos gua di sini. Ini ada bos gua deh. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live.